2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Hira Karisa, prodi PGSD semester 4. Saya berasal dari IPB Jember. Di sini saya akan mempresentasikan RPP Modul Ajar Pendidikan Pancasila dan Warganegaraan. Di sini saya mengambil RPP yang bertema Aku Patuh Aturan. Di sini yang pertama ada B, kompetensi inti, capaian pembelajaran fase B. Pada fase ini peserta didik menghargai perbedaan identitas diri keluarga dan teman-temannya, bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan, melaksanakan aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, dan menerapkan makna sila-sila Pancasila dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Lalu ada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan capaian pembelajaran berdasarkan elemen, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dan di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebenekaan global. Yang mandiri yaitu ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Lalu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Bergotong royong, berkolaborasi dalam melakukan kegiatan bersama. Kreatif, menghasilkan karya yang berasal dari kreativitas sendiri. Dan berkebenekaan global, ada menghargai keberagaman yang ada dan berkeadilan sosial. Kata kunci yang pertama ada aturan, pelanggaran, hak, dan kewajiban. Konsep dan keterampilan prasyarat, yaitu pada materi kegiatan pembelajaran 2, peserta didik diajak untuk membuat aturan kelas melalui kegiatan membaca teks bacaan. Kemudian peserta didik mengamati gambar, menentukan contoh aturan di sekolah. Peserta didik diberikan tantangan secara berkelompok untuk membuat aturan kelas. Peserta didik diberikan latihan berupa soal untuk melatih kemampuan yang dimiliki dan mengukur sejauh mana materi pelajaran mampu dikuasainya. Di akhir kegiatan, peserta didik diajak untuk merelaksasikan diri melalui kegiatan kebiasaan biku. Di sini ada target peserta didik. Peserta didik reguler, jumlah siswanya ada 30 peserta didik, dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak. Asesmen, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen individu dan asesmen kelompok. Jenis asesmen ada presentasi, produk, tertulis, untuk kerja tertulis. Model pembelajaran tatap muka, kegiatan pembelajaran pertama atau pengaturan peserta didik yaitu individu dan berkelompok lebih dari 2 orang. Ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, ya atau tidak, dan ada alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep, ya atau tidak. Metode dan model pembelajaran kooperatif learning, pengamatan bercerita, membaca, tanya jawab, diskusi atau kerja kelompok, games, dan penugasan. Media pembelajaran ada 4 ciri, yaitu yang pertama contoh-contoh gambar desain aturan kelas, 2 laptop dan jaringan internet, 3 video tutorial cara membuat desain aturan kelas dari internet, dan yang terakhir karton warna, kertas HVS, origami, pensil, gunting, lem atau spidol warna. Untuk materi pembelajaran yaitu mengenal aturan, membuat aturan dan hak kewajiban di rumah dan di sekolah. Sumber belajar yang pertama yaitu sumber utamanya buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 3 SD dan internet. Yang kedua sumber alternatif, guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang dibahas.
Persiapan pembelajaran. Hal-hal yang dipersiapkan guru antara lain yaitu yang pertama ada guru membentuk kelompok untuk melakukan simulasi musyawarah membuat aturan kelas, dan kedua guru menyiapkan video tutorial mendesain aturan kelas yang menarik. Yang ketiga, guru dapat memberi umpan pertanyaan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalamannya sehari-hari terkait aturan. Yang terakhir, guru menyiapkan lembar observasi sebagai penilaian aktivitas pembelajaran peserta didik. Lalu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Pertama, kegiatan diawali dengan mengucap salam kepada peserta didik, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin doa. Kegiatan dilakukan secara bergilir setiap hari untuk melatih peserta didik agar berani dan bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin mandiri. Yang ketiga, guru memeriksa kondisi peserta didik dan memberikan memotivasi untuk menjaga kesehatan dan mendoakan teman yang sakit atau berakhlak mulia. Yang keempat, guru melakukan persepsi berupa tepuk semangat atau tepuk yang lainnya sesuai kreativitas guru. Dapat diganti dengan menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu-lagu daerah atau kreatif dan bergotong royong. Yang kelima, kegiatan pembelajaran diawali dengan asesmen awal kepada seluruh peserta didik, yaitu menjawab pertanyaan berikut secara lisan. Sebutkan contoh aturan kelas, seperti itu ya. Dan yang keenam, guru mencatat dan menggunakan informasi untuk memetakan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Dan yang terakhir, ada peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lalu kegiatan inti, fase 1 menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama ada guru mengulang sekilas pelajaran yang lalu dengan meminta peserta didik membaca teks bacaan, ajarkan. Dan yang terakhir ada peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lalu kegiatan inti, fase 1 menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama ada guru mengulang sekilas pelajaran yang lalu dengan meminta peserta didik membaca teks bacaan, dan guru memantau Fase 1 menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama, guru mengulang sekilas pelajaran yang lalu dengan meminta peserta didik membaca teks bacaan. 2. Guru memandu peserta didik mengamati gambar aturan kelas melalui media internet. Jika sekolah tidak dapat mengakses internet, guru dapat menggunakan media gambar yang sudah dipersiapkan guru secara pribadi. Ketiga, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab terkait gambar aturan-aturan kelas yang ada pada contoh aturan kesepakatan kelas yang disajikan. Yang keempat, peserta didik diberikan pertanyaan stimulus seperti apa saja aturan yang ada pada gambar tersebut, apakah aturan tersebut sama dengan aturan yang ada di kelasmu, apakah kamu bisa membuat aturan untuk di kelasmu. Dan yang terakhir ada guru memberikan tanggapan atau respon atau jawaban peserta didik. Fase 2 membuat desain proyek. Yang pertama ada peserta didik membentuk kelompok secara acak dengan panduan guru. Yang kedua, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan aturan kelas dan mendesain aturan kelas tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dipersiapkan. Lalu yang ketiga, guru memberikan bimbingan dan arahan tentang tugas yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya. Yang terakhir, peserta didik mempelajari petunjuk langkah-langkah untuk membuat aturan kelas. Dan ada fase 3, menyusun penjadwalan. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan mengenai jadwal pengerjaan. Guru membuat timeline, alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Lalu ada fase 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. A. Peserta didik membuat aturan kelas sesuai jadwal yang telah dibentukkan dan mendiskusikan masalah yang muncul saat pengerjaan proyek. Yang B. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan melalui kegiatan OREO atau observasi, respon, exit, observasi. Guru melakukan observasi, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan pengiring dan memberikan tanggapan tanpa membenarkan atau menyalahkan pendapat peserta didik. Lalu fase 5, penilaian hasil. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menyajikan karyanya. Guru memandu kegiatan presentasi setiap kelompok dan meminta kelompok lain untuk mengapresiasi, memberikan kritik dan saran. 3. Setiap kelompok merangkum atau membuat simpulan berdasarkan masukan dari kelompok lain. 4. Setiap kelompok memajang karyanya di mading atau dinding kelas. Yang kelima, guru bersama peserta didik membuat simpulan. Lalu kegiatan penutup, guru bersama peserta didik merelaksasikan pembelajaran yang telah dilakukan. B. Guru mengajukan pertanyaan berikut kepada peserta didik. 5. Penilaian hasil. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menyajikan karyanya. 2. Guru memandu kegiatan presentasi setiap kelompok dan meminta kelompok lain untuk mengapresiasi, memberikan kritik dan saran.
3. Setiap kelompok merangkum atau membuat simpulan berdasarkan masukan dari kelompok lain. 4. Setiap kelompok memajang karyanya di mading atau dinding kelas. Yang terakhir, guru bersama peserta didik membuat simpulan. Lalu kegiatan penutup, guru bersama peserta didik merealisasikan pembelajaran yang telah dilakukan. B. Guru mengajukan pertanyaan berikut kepada peserta didik, yaitu apa saja yang telah kalian pahami dari pembelajaran hari ini. 2. Materi mana yang tidak kalian pahami dan materi mana yang sudah kalian pahami. 3. Sikap baik apa yang telah dilakukan selama pembelajaran hari ini. Dan yang C, guru memberikan penguatan tentang ideologi Pancasila kepada peserta didik. Yang D, peserta didik diingatkan untuk mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. E, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran selanjutnya dan menyampaikan kegiatan bersama orang tua di rumah tentang aturan di sekolah. Dan terakhir, berdoa bersama yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada pembelajaran alternatif 1. Kegiatan diawali dengan membentuk kelompok belajar untuk melakukan diskusi. Peserta didik membentuk kelompok secara acak dengan panduan guru, dan guru menanyakan video tentang proses musyawarah, menyampaikan pendapat dalam membuat aturan kelas beserta hukuman bagi pelanggannya dan penghargaan bagi yang selalu mematuhinya. Dan yang keempat, peserta didik mengamati video yang ditayangkan. Setelah itu guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait tayangan video. Dan yang kelima, guru menginformasikan bahwa peserta didik wajib mengemukakan idenya dalam kelompok untuk membuat aturan kelas beserta hukuman dan penghargaannya. Tata cara penyampaian pendapat menjadi salah satu kriteria penilaian. Dan yang keenam, guru meminta setiap kelompok mencatat semua ide dari anggota kelompoknya, kemudian mendiskusikan bersama hingga memperoleh hasil yang disepakati bersama. Dan selama proses diskusi, guru melakukan pengamatan dan penilaian. Guru membimbing kelompok yang kurang memahami tugas yang akan dikerjakan. Guru memberikan penguatan pada aturan-aturan yang ada. Antara hukuman dan penghargaan harus diproporsional, tidak boleh berlebihan. Terutama dalam pemberian hukuman tidak boleh berupa hukuman isi, melainkan hukuman yang mendidik dan dapat membuat efek jera bagi pelakunya. Dan setiap kelompok membuat rancangan desain aturan kelas menggunakan media yang telah disiapkan seperti karton, kertas HPS, origami, dan yang lainnya. Setelah rancangan selesai, setiap kelompok menyajikan hasilnya di depan kelas. Kelompok lain harus memberikan apresiasi kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Setiap kelompok menempelkan karyanya pada papan pajangan atau mading. Lalu ada pembelajaran alternatif 2. Kegiatan diawali dengan membentuk kelompok belajar untuk melakukan kegiatan bermain peran. Guru melakukan kegiatan oreo atau observasi, respon, exit, observasi. Pada setiap kelompok, guru melakukan observasi kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan pengiring dan memberikan respon tanpa membenarkan atau menyalahkan pendapat peserta didik atau bergotong royong dan bernalar kritis. Kelima, peserta didik menyimpulkan cara bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk merancang aturan kelas. 6. Proses simulasi dipilih secara acak atau diundi. 7. Saat salah satu kelompok selesai melakukan simulasi, kelompok lain memberikan tanggapan. 8. Setelah selesai prosesi simulasi dan menerima masukan ide, saran, dan kritikan serta penguatan dari guru, masing-masing kelompok mulai mendesain aturan kelas tersebut dalam media karton yang telah disediakan. Yang terakhir, ada karya yang telah dihasilkan dipajang pada mading atau dinding kelas. Lalu di sini ada contoh asesmen penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Berikut contohnya. Lalu di sini ada aspek sikap sosial. Adapun contohnya seperti gambar di samping. Dan di sini ada gambar rubrik penilaian diskusi kelompok. Lalu ada rubrik penilaian presentasi pembelajaran yang berbicara atau presentasi. Oke, lalu ada contoh gambar bermain peran atau role playing atau role kreatif. Lalu di sini selanjutnya ada gambar tabel kegiatan relaksi pembelajaran. Sekian presentasi RPP dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.